Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali bersama saya Diakon Cornelius Warubu OFMK akan membagikan renungan saya untuk kita semua tentang Injil yang akan kita dengar nanti pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020. Maka Injil yang kita dengar nanti mari kita baca bersama seperti berikut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil yang barusan kita baca secara bersama tadi mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Allah yang kita terima dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak cara kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Ucapan syukur ini muncul atau ada karena kita menyadari bahwa begitu besar kasih Allah, begitu besar rahmat Allah, begitu banyak rahmat Allah yang kita terima dalam kehidupan kita setiap hari. Maka tak mengherankan bahwa banyak di antara kita yang mengungkapkan rasa syukur itu dengan berbagai cara. Misalnya rajin pergi ke gereja dan rajin kegiatan lingkungan, membagikan rezeki yang diterima seperti menjadi donatur bagi biaya operasional gereja, pemerhati anak panti asuhan, dan kegiatan sosial lainnya. Dan kita juga bersyukur bahwa banyak di antara kita yang semakin mau berbagi dan peduli kepada sesama dan sekaligus berterima kasih kepada mereka. Tetapi harus kita akui juga bahwa banyak atau sebagian dari kita yang sering berpikir apa yang perlu disyukuri dalam hidup ini. Karena bagi mereka rezeki yang mereka terima tidak bisa dibagikan untuk orang lain. Pendapatan mereka hanya pas-pasan untuk kebutuhan mereka. Jika mereka bagi untuk orang lain, bisa saja juga mereka kekurangan. Pemikiran ini sah-sah saja. Tetapi hendaknya kita sadari bahwa ungkapan syukur itu tidak melulu dari materi. Tetapi hendaknya kita sadari bahwa ungkapan syukur itu tidak melulu materi saja, tetapi ungkapan syukur yang kita terima dari seluruh hidup kita, termasuk kehidupan yang masih kita jalani sampai saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, sikap bersyukur ini kita bisa teladani dari Yesus sendiri. Yesus bersyukur kepada Bapa dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena karunia Allah bagi para murid yang mengenal Yesus Kristus berkuasa menaklukkan kuasa iblis. Pengakuan mereka di mana setan-setan takluk oleh nama Yesus. Ini adalah pengakuan kedaulatan dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Dan Yesus bersyukur atas pemahaman para murid itu. Yesus bersyukur juga bukan karena harta dunia yang ia terima, tetapi Yesus bersyukur karena kehadiran orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Dalam tanda petik, kelompok kecil, yaitu kehadiran para muridnya. Yesus menyadari
bahwa kehadiran para murid adalah benar-benar rahmat dan anugerah Allah Bapa. Dan pada akhirnya para murid ini menjadi penerus untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah hidup kita dipenuhi oleh rahmat Allah yang patut kita syukuri, termasuk panggilan hidup kita masing-masing. Ada yang menjadi biarawan-biarawati, rohaniwan-rohaniwati, ada yang berkeluarga, ada yang bekerja, dan lain sebagainya. Itu semua adalah anugerah Allah yang nyata dalam hidup kita masing-masing. Maka tak ada alasan bagi kita untuk tidak mengatakan bersyukur. Panggilan hidup ini hendaknya kita syukuri dan laksanakan dengan penuh kegembiraan. Maka terlibat dalam karya mewartakan kerajaan Allah sesungguhnya menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk terlibat dalam menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Mewartakan kebaikan juga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberikan kemampuan untuk melakukan itu. Seorang utusan yang melaksanakan perutusan dengan sepenuh hati akan menerima ganjaran dari surga. Yesus telah menunjukkan bahwa menjadi utusan merupakan suatu anugerah yang sungguh besar dan perlu disyukuri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, segala berkat dan anugerah yang kita terima dari Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengembalikannya kepadanya seluruhnya, atau Tuhan menuntut seberapa besar yang harus kamu persembahkan bagi Dia. Tuhan hanya menginginkan kita untuk mensyukuri segala sesuatu yang ada dalam hidup kita dan kita kembangkan demi kebaikan sesama dan pewartaan kerajaan Allah melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Rasa syukur itu sekali lagi tidak melulu materi, tetapi bagaimana cara hidup kita dipenuhi oleh rasa syukur itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita mengalami banyak pergulatan, kita banyak mengalami masalah, kita banyak mengalami kendala. Maka mari kita mohon senantiasa kepada Allah kekuatan Roh Kudus agar Dia selalu membimbing dan mengarahkan seluruh hidup kita agar hidup kita menjadi penuh syukur kepada Allah. Semoga amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekian saja renungan yang bisa saya sampaikan untuk kita pada saat ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Pace e bene.